Selamat siang semuanya. Kali ini kami bersama seorang pekerja yang akan menjadi narasumber kami pada wawancara kali ini. Halo Mas, apa kabarnya? Kabar saya baik, alhamdulillah. Oke, boleh perkenalan Mas dengan siapa, pekerjaannya di bidang apa, juga boleh diceritakan sedikit tentang pekerjaannya. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Beril Khalif. Saya saat ini bekerja di BRI, di HO, dan divisi pekerjaan saya yaitu Minute Server dan Storage dari Bank BRI. Dan saya kerja di sana udah sekitar 2 tahun lewat 7 bulan. Oke. Oke, baik Mas. Dari sejak awal bekerja nih Mas, apakah udah ada penjelasan terkait kontrak kerja serta hak dan kewajiban Masnya sebagai pekerja tersebut? Oke, dari perusahaan sendiri udah ngasih kontrak kerja, ketentuannya, kewajiban dan haknya apa aja. Contoh dari hak yang perusahaan kasih untuk para pekerja yaitu terdapat gaji, tunjangan lembur, tunjangan hari raya, tunjangan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, baik PHT, PPh 21 dan lain-lain sebagainya. Untuk kewajiban dari pegawai untuk perusahaannya sendiri yaitu kita bekerja mengikuti aturan dari perusahaan yaitu 8 jam kerja, dan juga kita harus menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan oleh atasan-atasan. Baik, kan Masnya tadi kan udah bilang kalau udah bekerja selama 2 tahun lebih 7 bulan. Nah, selama Masnya bekerja itu ada nggak permasalahan yang Mas hadapi? Kalau ada boleh dong Mas diceritakan. Untuk permasalahan dari saya sendiri mungkin dalam hal upah lembur ya, karena dalam ketentuan di perusahaan itu sudah dijelaskan kalau misal batas dari lembur di kontrak itu sekitar 60 jam dalam 1 bulan. Kalau misal lewat dari 60 jam biasanya itu dihitungnya loyalitas untuk perusahaan. Dalam kontrak kerja Masnya, yang Masnya terima, terdapat ketentuan mengenai komponen upah lemburnya. Nah, jika ada, bagaimana pengaturannya dalam perusahaannya Mas? Untuk komponen upah lembur sendiri biasanya udah dihitung dari yang udah saya jelasin tadi, dihitung tiap jam lembur dalam 1 bulan biasanya gitu. Jadi kalau misal lembur kita melewati dari batas maksimal yang udah ditentuin dari perusahaan, upah lembur itu kehitungnya loyalitas bagi perusahaan gitu, jadi nggak kehitung upah baru lagi. Berarti kalau lewat dari batas maksimal itu nggak dibayar gitu ya Mas? Ya begitu, tapi dari kita sendiri kan namanya pekerjaan bagaimanapun harus tetap diselesaikan karena itu tanggung jawab sebagai pekerja sendiri gitu. Pertanyaan selanjutnya Mas, Oke. dalam kurun waktu bekerja, kan sudah dijelaskan terkait permasalahan waktu bekerja tadi kan. Nah, apa sih Mas kira-kira dampak dari loyalitas tersebut? Mungkin dampak dari loyalitas sendiri itu seperti kalau misal batas dari lembur kita udah maksimal, jadi kalau pekerja yang lain bandingin gitu. Kalau misal udah maksimal, mereka akan kerjanya sesuai dengan porsinya masing-masing, jadi nggak akan dilebihin. Tapi kalau dari saya sendiri sebagai pekerja, saya akan maksimalin itu untuk menyelesaikan menyelesaikan pekerjaan saya dalam waktu 1 bulan itu, meskipun kehitungnya loyalitas. Lalu terkait masalah tadi ya, apakah ada tempat atau saluran komunikasi yang digunakan untuk pekerja untuk menyampaikan masukan-masukan terkait masalah tersebut? Oke, biasanya untuk komunikasi masalah kritik dan saran itu ada di bagian evaluasi. Setelah kita mendapatkan KPI, misal KPI kita tinggi atau rendah, ntar kita dievaluasi. Terus kita dikasih waktu untuk memberikan kritik dan saran. Apa sih yang harus dibenahin dalam pekerjaan itu? Apa sih yang harus ditingkatin lagi dalam bekerja? Gimana caranya mengefisiensi sebuah pekerjaan itu? Baik Mas, kita ini udah sampai di pertanyaan yang terakhir. Mungkin sebelum kita tutup, Masnya boleh memberikan closing statement. Oke, terima kasih.
mungkin udah di ujung acara ya. Closing statement dari saya buat teman-teman ini, capek-capeknya kita bekerja, tapi lebih capek kalau kita nggak bekerja. Jadi jalanin apa yang udah kamu mulai, selesaiin apa yang udah kamu mulai. Oke. Baik, terima kasih Mas sudah mau berbagi cerita pada siang hari ini. Semoga wawancara kita ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih semuanya, selamat siang. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, ada satu hal yang cukup menarik, yaitu mengenai aturan lembur. Narasumber menjelaskan bahwa lembur hanya dibayarkan maksimal 60 jam dalam 1 bulan. Jika melebihi dari 60 jam tersebut, maka tidak dihitung sebagai lembur yang dibayar dan dianggap sebagai bentuk loyalitas kepada perusahaan. Menurut kami, aturan tersebut menimbulkan dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi, jam lembur memang diperlukan agar pekerja tidak terlalu kelelahan dan tetap memiliki waktu untuk beristirahat. Namun di sisi lain, apabila pekerja masih harus menyelesaikan pekerjaan setelah waktu 60 jam tersebut, tentu ada waktu serta tenaga tambahan yang dikeluarkan oleh pekerja. Dan dapat dipahami bahwa persoalan upah lembur bukan hanya soal uang atau gaji saja, melainkan berkaitan dengan bagaimana perusahaan menghargai kontribusi bagi pekerjanya. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dan hak pekerja agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021 sebenarnya telah mendesain regulasi lembur dengan prinsip keadilan yang berlapis. Pembatasan lembur maksimal 18 jam seminggu adalah bentuk perlindungan fisik dan mental agar pekerja terhindar dari keletihan ekstrim atau burnout. Di sisi lain, kewajiban pembayaran upah dengan tarif progresif merupakan bentuk penghargaan material atas ruang privasi dan energi ekstra yang telah dikorbankan oleh pekerja untuk memajukan korporasi. Oleh karena itu, membatasi pembayaran lembur maksimal 60 jam per bulan dan menganggap sisanya sebagai loyalitas tanpa bayaran bukan hanya sebuah pelanggaran regulasi yang nyata, melainkan juga mencederai filosofi hukum itu sendiri. Loyalitas sejati dalam dunia kerja bertumbuh dari rasa dihargai, bukan dari pembiaran atas hak-hak yang terabaikan.